Saat ini kita sudah sampai kepada firman Allah ayat yang 35, 36. Ayat sebelumnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Ini setelah pembuktian atas tuduh atau pembuktian atau tuduhan, setelah ada tuduhan kepada Sayyidina Yusuf, bahwasanya Sayyidina Yusuf adalah menggoda istrinya Aziz, maka Aziz mengundang keluarga daripada istrinya untuk memberikan satu kesaksian kira-kira siapa yang salah di antara Yusuf dengan Zulaikha. Penengah yang bijak, dia sudah punya rambu-rambu, punya pengalaman bahwa kalau kasus begini, kalau seandainya nanti ditemukan bajunya robek dari depan, maka Yusuf yang salah. Kalau ternyata robek dari depan, maka Zulaikha yang salah. Sebelum mereka bertemu dengan Yusuf, sebelum dia sang hakim ini bertemu dengan Yusuf, dan setelah ketemu dengan Nabi Yusuf, dilihat di mana baju yang robek, di belakang. Min kaidihin, ini upayanya perempuan. Setelah itu terbukti bahwasanya yang salah adalah Imratu Aziz. Kemudian dia mengingatkan agar istrinya bertobat, kemudian berbicara kepada hakimnya tadi yang penengahnya untuk tidak menyampaikan kepada yang lainnya. Akan tapi tampak bahwasanya di rumah itu memang rumah kekuasaan adalah di istri, sepertinya seperti itu. Sehingga biarpun kebenaran sudah tampak di Aziz, ia pun tidak bisa mengambil keputusan. Di sisi lain Aziz merasa ada kedekatan dengan Nabi Yusuf sehingga tidak dibunuh juga. Karena ada sayang telah mendidiknya dari usia muda, usia anak-anak sampai dewasa. Ada kedekatan yang khusus. Jalan tengah adalah bukan dibunuh, bukan dibuang jauh lalu hilang, akan tapi di penjara. Karena kalau di penjara masih bisa melihat sesaat-sesaat. Di sisi lain menurut Aziz, kalau di penjara tidak akan bisa dekat dengan istrinya. Maka itu adalah jalan tengah. Lalu bersepakat mereka untuk la yasjununnahu. Mereka akan memenjarakan Nabi Yusuf hatta hin, dan waktunya pun tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Kapan mau dibebaskan? Tidak ditentukan. Lihat keadaan. Baik, kemudian thumma badan wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Ini awal pertolongan Allah ini pertolongan Allah yang selanjutnya setelah membebaskan Sayyidina Yusuf daripada dituduh berbuat yang tidak baik, maka ini ada pertolongan lain yang diberikan oleh Allah. Dua orang anak muda yang masuk penjara bebarengan bersamaan dengan Nabi Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Dua orang anak muda masuk ke penjara bersama Nabi Yusuf. Karena buah daripada dua orang inilah nanti akhirnya pesan apa yang dimiliki Nabi Yusuf sampai kepada raja, lalu raja memerlukannya, memanggilnya hingga keluar dan terbebas sampai nanti menjadi raja Nabi Yusuf. Ini adalah pertolongan selanjutnya yang Allah berikan. Kan pertolongan dari diangkat dari sumur, kemudian diambil oleh Aziz, kemudian di saat dituduh pun ditolong Allah. Terus pertolongan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Dua pemuda yang di penjara ini punya kesalahan, punya maksud untuk membunuh sang raja. Karena itu yang satu adalah yang biasa memberikan air minum, yang satu yang suka membuatkan roti. Membuatkan roti. Ada bisikan-bisikan, akhirnya terbukti kalau dia melakukan kejahatan, diduga telah melakukan upaya mencelakakan raja, maka dihukumlah mereka berdua. Masuk bersama Nabi Yusuf. Dan dia mengerti Nabi Yusuf itu orang baik, kegantengannya berita kegantengannya terbesar ke penjuru Mesir.
Dia pun ngerti. Paling tidak dibincangkan oleh istri-istri mereka tentang Nabi Yusuf. Mereka mendengar berita itu dan juga kebaikan Nabi Yusuf dengan orang lain. Kelembutan perilakunya nyampe kepadanya. Lalu dua orang ini adalah mengatakan seperti itu mimpi. Sampai diceritakan apakah mimpi ini hanya menguji Nabi Yusuf atau betul? Yang jelas mereka menyampaikan mimpi ini. Qala ahaduhuma, satu. Karena ngerti Nabi Yusuf adalah di antara Yusuf itu bisa mentakwili mimpi. Karena Nabi Yusuf dianggap bisa mentakwili mimpi, seperti yang mereka ketahui berita itu, maka dia mengatakan ada mimpi. Padahal mimpi itu belum tentu ada. Bohong atau tidak bohong? Wallah. Yang jelas ia mengatakan seperti itu. Qala ahaduhuma. Salah satu dua anak muda yang dipenjarakan berkata, inni arani a'siru khamra. Ini adalah bagian yang suka memberikan air minum. Ini yang tugasnya bagian saqi, pemberi minum. Yang menyajikan minum itu raja. Inni arani a'siru khamra. Aku bermimpi itu seolah-olah aku itu adalah telah memeras khamr, maksudnya memeras bahan untuk dijadikan minuman keras. Memeras yang dibuat kurma itu dia buat daripada anggur yang dijus, kemudian sari-sari ampasnya dibuang, yaitu diperas begitu. Memeras buah untuk dijadikan minuman keras. Aku mimpi seperti itu. Yang satu. Wa qala al-akharu, yang lain berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si hubzah. Aku bermimpi bahwasanya aku membawa roti di atas kepalaku. Aku sunggi roti, ta'kulu tayru minhu. Akhirnya dimakan oleh burung. Nabi ta'wilihi. Yusuf, katanya kamu bisa mentakwili mimpi. Kasih tahu dong aku, takwilnya apa nih? Wallah alam, ini mimpi betul tidak betul. Maka nanti dibahas para ulama. Kalau orang ngaku-ngaku mimpi tiba-tiba ngomong begitu ditakwili sama orang bagaimana? Ada pengaruhnya atau tidak? Mimpi bohong. Inna naraka minal muhsinin. Jadi ini dua orang ini juga menganggap inna naraka, aku melihat engkau ini adalah minal muhsinin, dari orang yang suka berbuat baik. Biarpun dua orang ini adalah melakukan kesalahan, kejahatan dan tidak dekat dengan Yusuf dan sebagainya, tapi kebaikan itu akan dilihat oleh siapapun. Ia menjadikan orang menutup mata dari kebaikan itu kalau sudah ada unsur kebencian, kedengkian. Selagi tidak ada unsur kebencian, kedengkian, kebaikan terus akan disebut kebaikan. Biarpun itu adalah pada orang yang tidak pernah kita kenal. Kita bisa saja kok terkagum dengan perilaku orang yang di Amerika, di Afrika, di mana saja tentang sebuah kebaikan. Bahkan kita terkesan dengan mungkin satu potongan video yang disebarkan hanya seorang anak muda, tidak tahu agamanya apa, sukunya apa, tiba-tiba melihat nenek-nenek menyeberang kemudian ditolong, diseberangkan, kita meyakini kebaikan. Dia yang melakukan bukan paman kita, bukan. Tapi coba kalau kita lagi tidak baik dengan laki-laki itu, apa bahasa sekarang istilahnya? Syaprat, ada istilah yang di akhir. Kalau ada suudon ya Mas. Begitulah, lebih baik tidak tahu istilah-istilah apa. Pencitraan. Begitulah, pencitraan tuh lah kan, nuduh ya, pada orang berbuat baik. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, biarpun kita tidak kenal dia agamanya apa, tidak ada permusuhan dengan dia, kita katakan baik sih. Kebaikan dan kejelekan sebetulnya sangat jelas. Sehingga kalau kita ingin menilai perbuatan itu jelek atau tidak jelek itu, bukan di saat kita berbuat kepada orang lain. Di saat orang lain berbuat kepada kita, itu loh timbangannya. Jadi apa yang kita lakukan kepada seseorang itu baik atau tidak? Balik, kalau dia berbuat kepadamu seperti itu kira-kira gimana gitu loh. Pencuri melakukan pencurian ke sana kemari. Ya kan? Mungkin secara zahir dia tidak mengatakan itu sebuah kejelekan di saat dia mencuri. Tapi di saat barangnya hilang kira-kira gimana? Apa kata dia?
Itu. Jadi menilai kebaikan mudah, kejelekan juga mudah. Sehingga apa yang diberlakukan di dalam syariat kita tentang larangan itu bukan pembatasan, pengekangan terhadap kebebasan kita. Akan tapi penjagaan justru kepada kebaikan yang kita miliki. Contoh, kenapa seseorang tidak boleh mencuri? Mengambil milik orang lain. Ini seolah-olah maknanya ada membatasi, saya ingin mengambil, kenapa dilarang-larang? Urusan saya. Tujuannya adalah dua kebaikan. Pertama, dengan tidak kamu mencuri, ya maka sebetulnya di saat kamu itu dilarang untuk mencuri, sebetulnya itu ada maknanya jutaan manusia dilarang untuk mengambil barangmu. Itu harus difahami. Kadang kita memandangnya picik, sehingga tidak adil kita. Di saat kita dilarang mencuri itu, sebetulnya adalah ini larangan keuntungan bagi kita. Kenapa? Semua ribuan jutaan manusia dilarang mencuri barang kita. Ini begitu. Kebaikan akan mudah diketahui, kejelekan juga akan mudah diketahui. Sehingga di saat dalam keadaan kebimbangan ini baik atau tidak baik, istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Hati kecil akan selalu berseru, menyeru kebenaran yang tersembunyi atau yang tertutup di balik kesombongan, yang tertutup di balik kedengkian. Ini dua anak muda ini mengetahui Nabi Yusuf ini orang baik. Inna naraka minal muhsinin. Qala, Nabi Yusuf berkata, la ya'tikuma tu'amun turzaqanihi. Ingat, hai dua anak muda yang bertanya kepadaku tentang takwilnya mimpi, la ya'tikuma tu'amun turzaqanihi, tidak akan datang makanan untukmu yang engkau diberi rizki dengan makanan tersebut, illa nabba'tukuma bita'wilihi, kecuali sudah aku beritahu. Maksudnya apa? Ente tahu tentang takwil mimpi, tenang. Sebelum ente dikasih makan sudah tak kasih tahu. Maksudnya langsung. Qabla ayyatikuma, sebelum makanan sampai sudah kasih tahu. Maksudnya sudah cepat sekali. Oh tenang, aku tahu. Setelah itu apa kata Nabi Yusuf? Nah inilah prinsip dia itu, punya misi seorang nabi. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Sudah mulai mengenalkan Allah. Aku bukan ngarang, sehingga gak perlu aku ngarang, karena aku sudah dikasih tahu oleh Allah. Kalau ngarang-ngarang mungkin harus pakai ngecek keadaan gimana, apa gimana. Nah, ini langsung wahyu dari Allah atau ilham dari Allah. Seorang nabi wahyu. Dikenalkan bahwasanya yang mengajariku adalah Allah. Mereka belum kenal Allah. Rabbi, Tuhanku. Tuhanmu itu siapa? Siapa yang mengajarimu? Tuhanku. Tuhanmu siapa? Lihat, dalam keadaan apapun seorang harus punya misi berdakwah. Di penjara sekalipun. Banyak ulama-ulama dahulu menulis buku di penjara. Mengajar di penjara. Kalau ada ulama di penjara tidak akan mati ilmunya. Tidak akan mati perjuangannya. Maka orang menjarakan orang-orang hebat itu sebetulnya dia karena kelemahannya, ketakutannya. Karena di saat mereka, ulama-ulama dahulu di penjara itu, sebetulnya di penjara itu bagaikan dia itu mengasah pedang untuk lebih tajam lagi. Ide-ide. Dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kejayaan Nabi Yusuf dimulai dari penjara. Kejayaan Nabi Yusuf dimulai daripada terpuruk, ada masukkan ke dalam sumur yang ke dalam. Artinya seorang besar tidak pernah takut dengan direndahkan. Orang mulia tidak akan pernah takut direndahkan, tidak akan rendah. Bagaimana? Bukan sekedar diasingkan dari sebuah perkumpulan. Nabi Yusuf itu dibawa oleh saudaranya, bukan orang lain, bukan lawan politik. Saudaranya dibawa, dimasukkan fi ghayabatil jubbi, di dalam kedalaman sumur. Siapa sangka ternyata diambil oleh orang. Diantarkan ke tempat yang mulia, di Imratul Aziz, di tempatnya Aziz. Tadbir Rabbani, kalau sudah Allah yang atur, nggak bisa yang melawannya. Di penjara, nah, punya misi dakwah, mulai mengenalkan Rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku bisa begini, aku tahu. Jangan khawatir, benar wong aku dari Tuhanku Allah kok.
Aku bisa begini karena apa? Inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billahi. Aku bisa begini karena aku meninggalkan agama mereka, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah. Hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, atau disebut dengan kehidupan akhirat. Kemudian dakwah dulu ini, bukan ngasih tahu takwilnya dulu, dakwah. Wattaba'tu, dan aku telah mengikuti millata abai, agama ayah-ayahku. Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim, abai. Ibrahim wa Ishak kakeknya, Yakub ayahnya, Ibrahim ayah kakeknya. Jadi Ishak turun nanti Bani Israel. Nanti Sayyidina Muhammad dari Bani Ismail, keturunan Sayyidina Ismail. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak ada alasan bagi kami ini, saya ini Yusuf, Nabi Yusuf, untuk menyekutukan Allah. Karena apa? Allah Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi, tidak ada tandingan baginya. Allah yang memberikan tahu aku ilham, memberikan apa tahu kepadaku ilmu-ilmu tentang takwil. Dzalika min fadlillahi alaina, itu adalah karunia agung Allah yang Allah berikan kepada kami. Wa 'alan nasi, dan kepada siapapun manusia yang Allah kehendaki. Walakin akan tapi aktsaran nas walakinna aktsaran nasi la yashkuruna. Tapi banyak orang yang tidak mensyukuri karunia-karunia semacam itu. Diceramai dulu itu orang sebelum dikasih. Bahkan ini juga strategi diantaranya. Kalau ingin kita memberikan seseorang yang sifatnya duniawi itu, ya jangan tanggung dong. Beri akhirat lebih lama lagi. Alangkah indahnya di saat ingin membagi zakat, bukan sekedar uang dibagi. Paling dikumpulin dulu ada tausiah tentang keimanan. Berarti memberi dunia sekaligus memberi akhirat. Ingin sedekah, jangan hanya sedekah, kasih akhirat juga, kan begitu. Ini istimewa. Ini pendidikan. Ya sahibayis sijni. Hai dua orang penghuni penjara. Ini setelah dikatakan bahwasanya yang memberitahu aku adalah Allah, Tuhanku. Aku tinggalkan sesembahan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Aku akan berpegang kepada agama kakek moyangku Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan juga Yakub ayahku. Kemudian bertanya, diajak dialog ini. Dikasih pemahaman tok belum tentu cukup. Ya enggak. Saya punya Tuhan nih Yusuf. Tuhan saya banyak tuh. Aku juga punya Tuhan, sama-sama kita punya Tuhan deh, masing-masing deh. Ente sama Tuhan ente, anak sama Tuhan aneh. Taib. Arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahhar. Diajak dialog, kira-kira menurut pemahamanmu, hei dua anak muda yang belum beriman ini, kira-kira menurut lo, kira-kira coba cara berpikirmu, enakan Tuhan itu satu atau banyak? Satu atau banyak? Sampai bahasa guyonannya begini, seperti yang dikatakan Fakhrul Razi diantaranya, dialog guyonannya ini. Kalau Tuhan itu berbilang, kira-kira sekarang yang ngasih nikmat kamu tuh apa sih? Siapa sih Tuhan? Apa B? Kalau bersyukur kepada siapa? Kan bayangannya begitu. Yang ngasih kamu kenikmatan hari ini siapa? Kemudian kira-kira di antara 5 Tuhanmu itu yang bakal mengkabul hajatmu yang mana? Atau bingung kamu nanti ya? Karena memang Tuhan tidak berbilang. Coba diajak dialog itu. Kalah kewalahan nih, ya benar juga sih, masa Tuhan begitu.
Dan Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Kenapa berhala aku sembah? Coba pikir. Mana yang lebih enak? Ya coba kau pikir. Tuhan banyak, kamu bingung, atau Tuhan satu? Minta kepada Dia Tuhan kita. Minta perlindungan juga. Kalau kita punya keinginan ke Tuhan kita, enakan mana? Aduh gitu. Ya jawabannya enakan satu, nggak repot. Ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa-apa yang kau sembah itu, hai dua anak muda, selain Allah itu, berhala-berhala itu adalah nama-nama yang kau beri nama, tapi gak ada makna. Nama-nama tapi gak punya makna. Ia menggelikan. Contoh ya. Nama memang tidak sesuai dengan sesuatunya. Nggak ada maknanya. Ya, sekarang orang, ya mohon maaf mungkin mukanya juga. Dikasih nama ganteng, begitu apa langsung berubah jadi ganteng kan? Enggak. Tetap saja enggak. Maksudnya ini berhala-berhala, biarpun kamu beri nama Tuhan, itu bukan Tuhan hanya dapat namanya tok, nggak ada isinya. Tuhan itu kan menciptakan, Dia diciptakan. Tuhan tempat mengadu, Dia bingung. Jangankan tempat mengadu, Dia menyelesaikan urusan sendiri, tidak ada. Hidungnya coplok tuh satu tuh, misalnya. Ini jadi dialog. Itu adalah nama-nama tok yang tanpa makna yang kau hadirkan dan disebut-sebut oleh orang tua kalian dahulu. Ma'anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan itu semuanya dengan hujahnya. Maksud itu gak benar. Masa Tuhan begini? Coba berpikir dong. Coba berpikir. Inil hukmu illa lillahi. Sementara semua adalah dari Allah. Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah yang mematikan, Allah. Amara yang telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, agar engkau kalian semuanya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Dzalikad dinul qayyim. Hai penghuni penjara, aku lanjutkan. Tuhan adalah Maha Tunggal, yaitu namanya Allah, yang menurunkan agama kepadaku dan kepada kakekku. Dzalikad dinul qayyim, agama yang lurus, agama yang benar. Walakin akan tapi, hai dua anak muda, aktsaran nasi la ya'lamun, banyak orang tidak mengetahui itu semuanya. Maka tahulah kalian berdua, ya sahibayis sijni, ya sahibayis sijni, hai dua penghuni penjara. Nih baru setelah nasihat, setelah diberi wejangan, ini adalah ilmu dakwah juga bagi siapapun lah. Dalam keadaan apapun jangan lupa deh pesan dakwah. Mungkin kita harus berbisnis dengan orang, bisnis apapun, maka jangan lupa menyisipkan dakwah ini penting, menolong mereka. Mungkin kita punya pelanggan yang agama beda dengan kita. Berapa tahun dia jadi pelanggan kita? Oh, pelanggan setia 5 tahun. 5 tahun belum pernah ada pesan kebaikan nyampe ke telinga mereka. Banyak di antara kita karena jiwa dakwahnya tidak ada. Memang jiwanya bukan, modelnya bukan model orang yang diangkat tinggi, pangkat yang biasa-biasa saja. Tapi kalau punya jiwa dakwah, lihat kepekaan di dalam dakwahnya itu ada kayak gini nih. Mumpung dia ngomong dengan saya, mau ngobrol dengan saya, ya ngapain tidak saya beri suntikan yang bermakna? Ilmu, iman. Yuk kita hadirkan ilmu ini. Jangan sampai pembantu kerja di rumah kita bertahun-tahun tetap saja sholatnya nggak benar, nggak ngerti agama. Terus apa?
Mana iman yang ada di hati kita itu? Kok membiarkan pembantu bekerja di rumahnya, tetap sholatnya nggak benar, wudhunya nggak benar, bagaimana ini? Atau bahkan tidak kenal agama, bahkan mungkin tidak peduli sholat atau tidak sholat. Masya Allah. Na'udzubillah, maka hubungan dengan manusia kok meres hanya menggunakan tenaganya saja. Kita beri hanya gaji-gaji urusan dunia saja. Akhiratnya mana? Mana kecintaan kita? Bukankah baginda Nabi sudah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang kita punya iman, dia adalah pembantu, orang yang bekerja dengan kita adalah ahli la ilaha illallah. Ayo kita beri kebaikan, kita beri ilmu, kita beri. Alangkah banyaknya orang yang katanya soleh, Masya Allah, rajin umrah barangkali, rajin haji barangkali, rajin bangun alam, tapi membangun rumah aja dengan 30 tukang pada tidak sholat semuanya. Padahal di saat bekerja bisa saja dia berkata, aku beri kesempatan untuk sholat. Dalam keadaan apapun, artinya apa? Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Karena di balik itu semua adalah kebaikan yang luas, yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berangkat dari mana? Dari jiwa berjuang, jiwa berdakwah tadi. Baru setelah itu bolehlah kita. Mungkin kalau mau bisnis, kita mau transaksi sambil ngobrol-ngobrol, entar dulu. Mungkin pura-pura pembantunya disuruh ngambil materainya, ambilin dulu sambil kita ngobrol urusan agama. Teringat guru mulia Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, salah satu trik unik beliau, memang zaman dulu itu belum ada sound besar. Beliau kalau ceramah kemana-mana tuh membawa speaker kecil itu yang pakai aki itu. Di antaranya waktu itu zaman model fotografi foto. Jarang foto itu langka. Jadi foto itu bayaran. Cuman di antara yang beritanya sampai kepada kita, karena waktu itu sebelum kita mondok keadaan itu, waktu beliau merintis dakwah, sedang mengumpulin orang, cuman caranya bagaimana? Di antaranya cara beliau unik, punya cara-cara unik. Jadi satu kampung itu biasanya yang foto hanya 2 atau 3 atau 1 orang, ya kan? Beliau datang duluan, sudah datang. Karena dia sudah cerita. Saya punya foto, besok datang fotonya. Bener ya. Wah, pada orang pada kumpul. Nunggu, fotonya belum didatangi, belum dikeluarin dulu. Di saat mereka kumpul, kesempatan untuk dikasih tausiah Allah. Ini kan kecerdasan di dalam berdakwah. Santrinya di Madarul Wadda'wati. Memang beliau punya trik-trik dakwah yang Masya Allah. Termasuk diantaranya, kalau pergi ke kampung-kampung, itu adalah beliau membawa sendiri pengeras suara agar pesan itu nyampe kepada mereka. Memanfaatkan kesempatan. Nah, sekarang kadang-kadang orang bekerja di rumahnya berpuluh-puluh, ratusan orang, punya karyawan banyak. Tidak pernah ada ide untuk menjadi Nabi Yusuf kayak gini nih. Kesempatan nih karyawan, kita melihat subhanallah, ada orang yang ada rindu untuk itu. Rindu untuk mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Allah, kita melihat dan kita masuk ke tempatnya. Sebelum bekerja semuanya duduk di depan toko mereka. Lalu dikasih tausiah. Ini penting, hal-hal semacam ini. Juru dakwah harus punya kepekaan dalam dakwah, harus begitu. Sebelum bekerja harus duduk dulu. Dirapikan dulu, dikasih tausiah, ditanya sholatnya bagaimana. Allah. Nabi Yusuf dengan kecerdasannya, lihat mumpung dia bertanya, ya saya kasih dulu sebelum jawaban aku berikan. Baru setelah selesai dikasih keimanan, ilmu iman, baru. Amma ahadukuma, adapun salah satu dari kalian berdua itu fayaski rabbahu khamra, maka dia akan kembali memberikan minuman. Rabbahu, rabba ini bukan artinya Tuhan. Rabb itu adalah malik atau sayyid. Rabbahu sayyidahu. Kalau perempuan rabbatul bait, ibu rumah tangga. Rabb itu adalah yang ngurusi. Nah, nih. Maka kalau nanti kamu akan keluar dan kamu akan kembali kepada fungsimu lagi, yaitu akan menyajikan minuman lagi. Amal akharu, adapun yang satu lagi, waduh serem ini. Fayuslab, disalib nanti. Kau dibunuh, disalib. Setelah itu apa? Fata'kulut tayru min ra'si, kemudian dipatuk burung dari kepalanya.
Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyani, akan terjadi itu semua yang kamu tanyakan. Akan terjadi, dan betul. Yang satu dibebaskan, yang satu dihukum bunuh. Kemudian setelah selesai, Nabi Yusuf tahu yang satu mati dibunuh, yang satu akan dibebaskan. Maka Nabi Yusuf ya pesan dengan yang dibebaskan ini. Karena mungkin ada jalan keselamatan. Memang selalu Nabi Yusuf tidak pernah jauh dari Allah. Karena selalu dengan Allah seorang Nabi. Lalu ia berkata, wa qala alladzi dhanna annahu najin. Maka kita pun, biarpun baginda Nabi pun juga ternyata trik cara-cara sunnatullah yang diberlakukan kepada manusia ini harus diikuti dong. Strategi. Nabi kalau perang juga nyusun strategi, tidak mengandalkan saja hanya, oh kalau dengan Allah mau beres, nggak pakai aturan. Oh enggak. Makanya namanya pondok pesantren harus ada manajemennya, kerapiannya, jangan bahasanya tuh top, lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala artinya acak. Kan begitu? Gaya kita dong, sudah lillahi ta'ala aja. Maksudnya atau acak, ya nggak bisa dong. Harus ada kerapian, ada kedisiplinan. Maksudnya cara zahir, memang kita tidak lupa ngadu kepada Allah dengan zikir-zikir yang kita baca, doa yang kita panjatkan. Kita minta kepada Allah dan disukseskan dalam menuntut ilmu dan segala dan sebagainya. Tapi di samping itu zahirnya kita harus juga ikuti dong. Minta kepada Allah, zahir. Dalam kita mencari ilmu. Belajar yang benar, yang tertib. Maka kan dalam menggapai kesuksesan perlu dua cara harus kita tempuh, cara zahir, cara batin. Cara batinnya ngadu kepada Allah, cara zahirnya memenuhi atau mematuhi sunnatullah. Apa yang Allah berlakukan kepada kita, cara-cara yang hendaknya kita ikuti, kita patuhi. Nabi Yusuf dengan Allah, tapi pun demikian lihat orang keluar, ini kan bakal ketemu sang raja nanti. Ini kan yang menyirami raja, menyirami air minum raja, pesan. Ya kalau nyampe ke raja kan, berita saya sampai ke raja kan lumayan. Makanya saya pun kadang mau ketemu siapa ini? Ya kalau ketemu ini sampaikan salam deh. Sampaikan, kadang tak bisiki. Kalau ketemu, ada seorang ketemu, saya ketemu orang ini tokoh ini, mau ketemu silahkan. Saya titip salam dan saya minta hatinya saja. Saya tidak minta duitnya, minta hatinya. Mungkin bisa dengar pesan-pesan saya. Dan banyak diantaranya pesan hanya sepintas itu ada balasan assalamualaikum dan subhanallah. Menjadi pejuang yang baik. Siapapun dia, kita tidak pernah meremehkan. Sayyidina Umar pun sebelum masuk Islam juga jihadnya luar biasa, tapi setelah dipilih oleh Allah pun menjadi mulia. Bahkan sangat mulia, orang mulia ketiga setelah baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ini kesempatan Nabi Yusuf ini untuk menjalankan sunnah zahir, sunnatullah yang Allah berlakukan padanya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada salah satu yang diduga atau yang dia bakal selamat tadi itu. Udhkurni inda rabbik. Sebut ceritaku kepada bosmu ya. Sebut ceritaku kepada bosmu. Fa'ansahu syaitan. Lah kok? Kalau bahasa Jawa dilalah. Dan memang diatur oleh Allah, Nabi Yusuf nggak boleh buru-buru, tidak dipenjara. Karena belum reda, belum beres semua kisah Zulaikhah, kisah ini belum reda. Jadi nggak boleh langsung keluar, masa baru masuk langsung keluar. Memang aslinya harus agak lama Nabi Yusuf di penjara itu. Sehingga kok apa? Kalau seandainya pesan itu nyampe hari itu juga keluar Nabi Yusuf hari itu. Karena dianggap Nabi Yusuf punya kelebihan, raja pasti mau. Lah kok apa? Oh, setan nggak lupa ini orang tadi. Yang dia keluar itu ketemu raja, ya lupa nggak menyebut kisah Nabi Yusuf, lupa, dibikin lupa. Fa'ansahu syaitanu. Syaitan bikin dia lupa. Dzikra rabbih, untuk menyebutkan tentang Yusuf kepada bosnya tadi. Falabitha fi sijni bid'a sinin, ya akhirnya tetap Nabi Yusuf di penjara ya beberapa tahun. Beberapa tahun, 9 tahun atau 7 tahun, artinya cukup waktu lama. Kematangan kedewasaan di situ dan telah dipersiapkan oleh Allah. Zulaikhahnya dipersiapkan dan semua dipersiapkan, raja dipersiapkan sampai nanti
Insya Allah ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baru beritanya yang spesial tentang keahlian Nabi Yusuf itu nyampe kepada raja, maka raja pun akhirnya juga bermimpi, minta pendapat, dan itulah awal daripada terangkatnya Nabi Yusuf untuk jadi raja yang ada di Mesir. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.